Mas kan ada orang namanya Ben Wider. Ya, Ben Ben Wider, Wider, Joe Wider, Presiden Federasi Binaraga ya, Internasional, dan Joe Wider ya. dan ternyata dia juga adalah seorang nominator Nobel Perdamaian tahun 84. Dia bilang bahwa bodybuilding is important for nation building. Nah, kalau menurut Mas Ade sendiri apa sih kepentingannya kesehatan dan kebugaran bagi pembangunan sebuah bangsa? Apa hubungannya sama misalnya nation character building itu? Oh iya, betul sekali. Jadi sekali lagi adalah bahwa ya mungkin konsep sederhana mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Jadi kembali lagi jiwanya tidak akan bisa kuat juga kalau sebenarnya karena tubuh dan jiwa sebenarnya ada sesuatu yang juga saling menyatu ya. Terlepas daripada kita ini adalah makhluk spiritual itu sendiri. Tapi bahwa sebuah bangsa itu akan menjadi kuat pada saat di mana masyarakatnya sehat ya, gitu ya. Itu sebenarnya otomatis kira-kira seperti itu gitu. Jadi makanya kalau orang bilang bodybuilding is important for nation building, artinya kalau kita membangun tubuh kita dengan cara yang sehat dan kuat, otomatis tentu negara kita juga baik. Bagaimana kita bisa punya karakter yang bagus kalau kita kelaparan? Bagaimana kita punya karakter bagus kalau kita mudah sakit? Bagaimana kita punya karakter bagus kalau seandainya kita ini dipengaruhi oleh kualitas kesehatan kita. Makanya kenapa ada orang bilang yang namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang memang absolut gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa bilang dia mirip seperti gravitasi gitu. Jadi nggak peduli apakah dia itu mungkin rajin ke gereja atau rajin sholat atau orangnya ramah dan sebagainya. Kalau orang di mana-mana semua, kalau seandainya misalnya terjun dari lantai 17 itu biasanya jatuhnya ke bawah gitu. Nggak ada yang jatuhnya ke atas, nggak ada yang apa. Atau misalnya dia orangnya baik atau dia orangnya ramah. Semua juga pasti akan jatuh ke bawah. Nah begitupun juga pada saat kualitas kesehatan kita rendah, tidak peduli betapa pinternya kita, betapa bermanfaatnya kita bagi orang lain, betapa powerfulnya atau kayanya kita, akhirnya kita pasti akan dipengaruhi oleh kesehatan itu sendiri gitu. Jadi perilaku kita pasti akan dipengaruhi oleh itu. Pada saat lapar perilaku kita adalah mau makan. Pada saat tidur pada saat ngantuk perilaku kita adalah kepengen tidur. Jadi dia nggak peduli pribadi kita bentuknya kayak apa, pasti semua orang pasti akan ikutin itu. Jadi oleh sebab itu fitness mania adalah bahwa kita itu sekali lagi harus menjaga kesehatan kita. Ingat sekali lagi, kumpulan daripada individu-individu yang sehat akan membentuk sebuah masyarakat atau sebuah bangsa yang kuat. Jadi seharusnya kan kalau kesehatan dan kebugaran masyarakat di bangsa itu unggul, produktivitasnya juga unggul, dan bangsa itu seharusnya bisa lebih unggul ya Mas ya. 100% ya. Nah Mas, ini kan kalau ngomongin soal dunia olahraga Indonesia ini kan, dunia olahraga kita kan sekarang bisa dibilang lumayan terpuruk ya Mas ya. Di SEA Games ya mungkin tantangannya lebih besar lah ya. Kalau kita ngomongin terpuruk juga nanti sebenarnya enggak juga gitu ya. Karena kalau kita berpikir terpuruk banget nanti kita meyakini hal itu bahwa kita adalah memang bangsa yang terpuruk. Jadi saya rasa sebenarnya enggak, tapi lebih kepada memang tantangannya sekarang semakin besar karena kompetisinya juga semakin tangguh ya, semakin keras. Nah itu kan padahal kan di Indonesia itu kan banyak ya juara-juara dunia itu kan banyak. Ada Mas Aderay, ada Susi Susanti, ada Chris John, dan olahragawan seperti mereka dan Mas Aderay itu juga selalu membuat kita tuh bangga sama Indonesia gitu. Mbak Susi Susanti, Chris John, dan Mas Ade itu. Dan Mas Ade pun juara dunia itu bisa mengalahkan bahkan juara-juara dari Amerika. Nah, apa masukan dari Mas Ade ke semua atlet Indonesia sehingga mereka dan secara umum olahraga Indonesia ya Mas, itu bisa bangkit dari yang tadinya atau sekarang tuh lumayan relatif tertinggal lah Mas, dan bisa masuk jadi kelasnya itu kelas dunia. Apa yang bisa kira-kira dilakukan Mas? Kalau saya rasa mungkin teman-teman sekalian juga fitness mania pasti akan selalu bosan terus nih kalau diomongin adalah bahwa intinya sebenarnya semuanya kembali kepada kita ya. Kadang-kadang kita pada saat kita kalah kita selalu paling senang menyalahkan orang lain ya. Yaitu adalah bahwa ya wajar aja Indonesia terpuruk sekarang. Masalahnya lihat aja dana budget buat atlet-atlet Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga aja udah kalah. Kita aja juga orang lain di negara tetangga mungkin dapat bonus segini, kita cuma dapat segini dan sebagainya. Kita selalu membuat satu pembenaran dan kita senang juga menyalahkan orang lain. Tapi kenyataannya sekali lagi adalah bahwa
sebenarnya tergantung daripada kualitas pertanyaan kita, yaitu adalah pada saat kita kalah sebenarnya kita berpikir kira-kira mungkin nggak kita bisa latihan lebih optimal lagi. Selama ini latihannya kayak apa sih? Bisa nggak latihan lebih keras lagi sedikit aja begini? Oh iya mungkin juga. Mungkin nggak kalau yang selama ini misalnya makannya kita, kualitas nutrisinya kita kurang bagus, mungkin nggak kita bisa rapikan lagi? Oh iya kayaknya mungkin. Mungkin nggak istirahatnya kita bisa lebih optimal sehingga kita bisa punya prestasi lebih baik. Mungkin nggak kita kira-kira kita belajar tekniknya kira-kira ini. Mungkin nggak kalau di dunia misalnya sepak bola misalnya faktor misalnya mungkin faktor non teknisnya kita bisa minimalkan lebih kepada faktor teknisnya. Mungkin nggak kira-kira kita sesama teman-teman ini lebih nggak banyak ributnya, tapi kita lebih fokus kepada orientasinya solusi untuk mencari atau menciptakan sebuah tim sepak bola yang lebih optimal. Mungkin nggak para pemain sepak bola kita diatur pola makannya sehingga mereka bisa punya kualitas fisik yang lebih baik dan sebagainya. Jadi tergantung daripada pertanyaan kita. Jadi saya rasa sekali lagi itu menjadi tantangan bagi kita semua ya, dan jangan pernah selalu beranggapan adalah bahwa segala sesuatu ini prestasi itu ditentukan oleh biaya, prestasi itu ditentukan oleh pemerintah nggak kasih kita nggak kasih kita dukungan dan sebagainya. Sebenarnya bersyukur pada saat dimana pemerintah kasih kita dukungan, tapi di sisi lain juga sebenarnya nggak cuma peran dia juga, peran kita sebenarnya yang lebih utama. Makanya kenapa memang yang terjadi di Indonesia itu prestasi dunia itu hanya diraih oleh olahraga yang individual, gitu. Karena olahraga individual itu nggak membutuhkan orang lain untuk dia bisa lebih mandiri. Tapi pada saat dimana olahraganya yang sifatnya tim sport, pada saat itulah kendala itu kadang-kadang sering terjadi. Tapi kembali lagi, Fitness Mania jangan salah adalah bahwa tim sport itu sebenarnya itu adalah gabungan daripada individu-individu itu sendiri. Bayangkan kalau individunya masing-masing individu itu memiliki satu mentalitas atau karakter yang sama dengan individual sport tadi. Bayangkan kombinasi individu yang handal akan menghasilkan tim yang handal juga. Jadi saya rasa kembali lagi buat di Indonesia tantangannya adalah orientasinya adalah lebih kepada bagaimana kita mencari solusinya, apa yang bisa kita lakukan untuk itu ketimbang daripada di luar daripada itu. Dan sebenarnya memang sangat disayangkan ya kalau saya melihat ya, kadang-kadang kepengurusan suatu olahraga kadang-kadang lebih mungkin terdistraksi gitu, atau lebih kadang-kadang bukan berfokus kepada gimana cara menciptakan prestasi itu, tapi kadang-kadang kepentingan di luar itu yang kadang-kadang lebih besar, apakah kepentingan bisnisnya ataukah mungkin kepentingan politik, kepentingan kelompok dan sebagainya, yang akhirnya sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa itu semua sebenarnya bisa kepentingan itu bisa diakomodir atau kepentingan itu bisa diisi sebenarnya kalau prestasi olahraganya juga meningkat gitu ya. Jadi saya pikir semua pasti akan diuntungkan begitu prestasi olahraganya meningkat. Oleh sebab itu kenapa nggak fokuskan ke sana ya kalau menurut saya.